Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan Gege. Bim, dalam cerita Api punya rumah dari sedekah chapter 4, itu judulnya Awal Api Punya Rumah. Jadi awal Api punya rumah, Bim. Mengingat di chapter 1 itu yang judulnya siar Api itu kejadiannya itu tahun 2015. Api ketemu si bapak-bapak itu, motivasi yang baik Bim Api kerjain. Nah, waktu itu gaji Api itu 3.500.000 Bim. 3.500.000 itu kalau dipotong buat satu bayar kontrakan 500.000, buat mama 2.000. Nah, beberapa tuh. Terus buat bayar listrik 200.000, ya enggak, sisa berapa? Nah, terus Api berangkat dari Bogor ke Jakarta, itu bensin tuh 20.000, pulang pergi kayak 20 hari berapa? 400.000. Terus kalau kerja di sana makan nih 2 kali, ya 3 kali kalau nginep, ya enggak, itu habis Bim. Masalahnya waktu itu tiba-tiba waktu saudaranya mama yang dapat pinjaman dari Bang Jack itu yang 20 juta itu, Api tuh punya duit 45 juta. Api kaget tuh. Akhirnya Api audit tuh. Ini 45 juta duitnya dari mana ya? Akhirnya Api tanya mama, ternyata waktu itu Api tuh pernah beli tanah kosong di perkampungan. Ya enggak? Itu beli waktu itu cuma 22 kok nggak salah ya, 22 juta. Terus dalam belum ada setahun Api jual lagi sekitar 32-an. Terus dipotong motor Super Beat Api jual, Api tamin buat motor Honda Beat, ya enggak? Nah, tinggal 30 dong Bim. Terus 15 dari mana? Ya Allah, ya Allah. Allah sayang lo sama Api lo Bim. Pak Api waktu itu ada 45 juta Bim. Ya enggak? Bim. Itu Bim. Api mau cerita nih, Api ingat dari mana ya Allah uang dari segitu ya. Api pernah ingat gitu. Waktu itu Api pulang kerja itu Api punya uang 50.000, dipotong buat bensin 20.000, sisa berapa? 30.000. Nah, duitnya itu 20.000 mas 10.000. Terus Api niat nih Bin, nanti yang Api ambil di dalam kantong itu yang Api sedekahin. Terus Api lihat waktu pulang kerja itu di Tugu Jam yang perbatasan Citayam Depok itu ada bapak-bapak Bim, kakinya kecil Bim, kasihan. Api samperin dia, Api ambil nih, yang Api sedekahin ternyata 10.000. Api ambil, Api deketin tuh si bapak-bapak, Api sedekahin nih, Pak maaf ya nggak banyak. Bim, dia itu terima kasih kagak, ngeliat Api pun juga enggak, tapi Api inget ekspresinya dia loh Bim. Pas Api kasih nih, Pak maaf ya nggak banyak, dia ambil begini, langsung masukin begini. Api ingat tuh Bim, ekspresinya dia nggak tahu apa yang dia doain ya nggak. Ama Allah dia minta apa, ama Allah Api nggak tahu. Itu 2 hari kemudian Bim Api gocek dapat duit 500.000 Bim. Masya Allah, Allah sayang Bim sama Api Bim. Masya Allah, sedekah 10.000, Allah ganti 500.000. Masya Allah. Ya Allah, kau begitu indah, maka ya Allah. Itulah sedekah Bim. Nah, di situ Bim, tapi punya duit kan 45 juta, ditambah 20 juta yang dari pinjaman Bang Jack, ya. Nah, di situ Api doa Api rubah Bim. Waktu kemarin kan doa Api, ya Allah punya rumah tahun ini, Api ganti Bim. Doa Api rubah, ya Allah aku punya rumah tahun ini, ya Allah.
aku ingin punya rumah tahun ini ya Allah. Nah, Api kan masih ngontrak kita kan di perumahan Bim waktu masih ngontrak nih. Nah, setelah berjalan setahun tuh ada di depan perumahan kita persis ini Bim, itu tanah baru perumahan baru dibangun Bim, tapi kok ada tanah kosong. Udah berjalan setahun, kenapa ini nggak dibangun? Api tanya Bim. Waktu itu Api lagi libur ya, biasanya kan pulang kerja Api tidur. Api tanya, sama tetangga, ini tanah punya siapa Ji? Ya, oh itu punya pemasaran Bim. Oh dijual tuh? Iya dijual. Tanya aja ke sana, bener nih? Ya, Api ke sana Bim. Ternyata pemasaran itu tutup ya nggak. Akhirnya itu besoknya Api rencana pengen nyari rumah lelang, akhirnya Bim itu pagi-paginya Api ke stasiun Bojong Bim ya, mau stasiun Bojong. Nah pemasaran buka, kebetulan Api samperin, Api tanyain tentang tanah yang kosong itu yang belum dibangun. Ternyata apa, dia bilang tanah ini udah dijual. Api kaget, tapi kata orang dijual Pak. Kata siapa? Saya kan marketingnya, kalau dijual saya tahu. Jadi nggak dijual ya Pak? Oh iya. Itu Bim, Api itu akhirnya ke stasiun Bojong pengen nyari rumah lelang. Pagi-pagi tuh sama Bim, ini sih masih ingat kan Bim? Akhirnya di pagi-pagi tuh Api dengar suara dangdut lama, enak banget. Ini lagu dangdut lama enak banget. Siapa yang nyanyi ya? Pagi-pagi begini. Ternyata yang nyanyi itu Bim orang muda Bim. Ya nggak, aduh ya nggak, kasihan. Ya dia itu nggak minta-minta loh Bim, dia itu menjual suaranya Bim. Api hargain yang itu Bim. Ya dia tuh nggak pemalas tuh, walaupun dia kekurangan tapi dia mau bekerja dengan menjual suaranya. Api lihat, Api ngepinggirin motor, disuruh Bim sedekah. Ya nggak Bim sedekah sono. Ternyata Bim naruhnya asal tuh di gelas plastiknya tuh. Api turun tuh, akhirnya Api masukin tuh. Pak maaf ya nggak banyak. Dia bilang makasih ya Pak. Nah saat itu kan Api di luar stasiun, di dalam stasiun ada yang lihat, dia teriak begini, Mas ikutan sedekah. Api lihat tuh di dalam stasiun, oh iya lempar. Api kan ada di luar ya tuh, dilempar twing aja. Itu tuh Bim, Api merasa Allah ngasih rezeki yang gede loh Bim. Ya Allah, rezeki apa ya Allah darimu nih, gede amat ya nggak? Apa ya Allah? Api ambil tuh uangnya, Api masukin ke gelas plastik ke bapak itu. Pak ini ada sedekah dalam orang di dalam stasiun, makasih ya Pak. Nyari rumah lelang nggak ketemu, Api balik. Api balik, akhirnya apa Bim? Jebret ya nggak? Mama di situ akhirnya Mama bilang, ini dapat nomor telepon dari marketing. Ya Api telepon marketingnya, benar tanah ini jual. Benar Pak. Kenapa? Tapi saya ke pemasaran kok nggak dijual. Hanya beberapa marketing yang tahu. Bisa ketemuan, bisa janjian jam 4, jam 2 ketemuan Bim. Api akhirnya kesana Bim. Api tanya, kenapa tanah rumahan itu ngebangun semua dan tanah itu yang kosong? Dia bilang, oh begini Pak ceritanya, tanah itu nggak dibangun karena nggak ada 60 meter, sedangkan yang kami jual di pemasaran itu 60 meter. Oh begitu, itu dijual berapa? Ya, disebutin harganya, Api bilang jadi. Api bilang jadi aja, ya kaget Bim si bapak itu. Nggak ditawar lagi Pak. Api bilang begini ke pemasaran itu si bapaknya, Pak kalau harga itu nomor 2. Dia bilang, saya punya, saya udah lama ngontrak Pak. Dia bilang, dia diem aja. Api bilang sekali lagi, Pak saya ini udah lama ngontrak, kalau saya punya uang harga itu nomor 2, yang penting saya punya. Dia lihat begitu, pas waktu pembayaran Bim 2 hari lagi dipotong lagi Bim, dipangkas lagi. Harganya dikurangin, Masya Allah. Allah sayang loh Bim sama Api Bim. Akhirnya Api tugasin dia itu kan ya, 2 hari lagi saya bayar ukur tanah sama buat urus pesurat-suratnya. Api bayar tuh Bim yang harganya dikurangin itu. Akhirnya Api ke kantor regal, ke kantornya itu. Di ruang regalnya itu langsung dia ngomong gini, Pak selamat ya, ini tanah ini punya Bapak, surat-surat HGB sama SHM nanti lagi dalam proses pemecahan. Ini PPJB ini aja udah kuat kok Bapak. Mulai hari ini tanah ini punya Bapak. Tapi pegang tuh Bim. Pak, wah
Oh ya Allah, ini loh ya rezeki gede darimu ya Allah. Walaupun cuman tanah, ini udah punya rumah. Tanah ini udah punya saya sendiri ya Allah, atas nama sendiri ya Allah, makasih banget ya Allah. Bim, padahal Bim, waktu itu Api itu udah mau ngambil perumahan loh Bim. Api udah mau kan Api dapat apa namanya persyaratan tuh dari kantor yang itu dipermudah tuh Bim, ya enggak, sama apa namanya atas Api tuh, Pak tolong saya pengen punya pengen ngajuin apa namanya perumahan, tolong dibuat suratnya. Udah dibuatin sama dia tuh, Api lihat loh Pak, bisa nggak dibikin surat karyawan tetap? Nggak bisa, tolong dong Pak, saya pengen punya rumah. Begitu. Kamu udah berapa lama kerja? 2 tahun Pak. Nih, bilang sama dia kalau 2 tahun tuh udah bisa. Dia bilang udah ada. Kalau dia nggak masih tetap ngotot, ini telepon saya bantu dia. Orang kayak kamu sering saya bantu. Masya Allah Bim, di tempat yang kerja ini habis sekarang dibantu loh Bim. Masya Allah, dia baik banget itu. Api doa itu naik haji itu Bim. Nah, Masya Allah itu tuh. Terus juga pas Api mau kesana tuh Bim, ya enggak, Api udah dapat surat-suratnya nih. Api mau kesana nih, mau ngojin perumahan. Diketuk lagi sama Allah hati Api. Tak, jangan lu kesono ya enggak, simpen aja. Paling juga lu di ACC habis lebaran, orang 2 minggu habis lebaran. Oh iya ya Allah ya, itu dalam hati Bim. Api dikasih petunjuk tuh, jangan lu serahin persyaratannya, paling di ACC habis lebaran, 2 minggu lagi mau lebaran. Api tunda tuh Bim. Ternyata ini loh rezeki dari Allah yang besar loh. Tapi walaupun cuma tanah kosong yang lagi, tapi dapat dari perumahan loh Bim. Masya Allah, Masya Allah. Itu loh Bim, rezeki yang gak terduga dari Allah loh Bim. Aku udah mau ngambil di perumahan, udah siap surat-suratnya, duit udah 65 juta udah siap. Waktu itu kan cuma 26 juta terima kunci, harus nyicil selama 20 tahun. Ternyata Api kebeli tanah kosong di perumahan yang tempat Api kita ngontrak ini loh rumahnya Bim. Walaupun luasnya itu cuman 56 meter, Api seneng Bim, Api bersyukur Bim, ya enggak. Nih di cerita Ustadz Usman kan cerita banyak cerita yang dengan sedekah beli rumah gede, punya mobil mewah, itu Bim. Api juga senang dengerin, tapi begitu begini aja Api udah senang, ya enggak. Memang cerita Api itu nggak sebagus yang cerita-cerita yang ada di Ustadz Mansur, orang sukses bisa punya rumah gedong, punya mobil mewah, ya. Tapi begini aja Api udah senang, Masya Allah. Apalagi Api kayak begitu, Api punya perusahaan, misalkan udah kayak gitu, wah, setiap tahun harus ada yang umroh, ya, begitu. Nah, itulah Bim, awal Api punya rumah kebelah tanah kosong, ya. Nah, udah tanah kosong kan duit habis nih Bim. Duit habis, ngadu lagi Api sama Allah. Ya Allah, duit habis, ya Allah, pengen punya pegangan, ya enggak. Kan surat-surat untuk buat pengambil perumahan itu kan nggak kepake, ya. Dalam hati nih, coba pinjam ke Bang John. Nah, itu awal Api kenal Bang John tuh, ya enggak. Akhirnya Api ke Bang John ngajin. Akhirnya ke Bang John itu, dia bilang, selamat pagi Pak, ada yang bisa coba bantu? Saya ingin mengajukan pinjaman Pak. Ya, usahanya apa? Itu mama Api bikin etalasi kecil Bim, yang isinya Indomie apa segala. Api ngajin Bim, jaminan tuh BPKB motor Honda Beat. Masya Allah, akhirnya Bim itu cairlah 10 juta. Masya Allah, Honda Beat berapa sih tahun Bim? Allah sayang itu sama Api Bim. Cairlah 10 juta. Api punya utang berapa? Di Bank Jack Api punya utang 20 juta. Dan di Bank John Api punya utang 10 juta, 30 juta loh Bim, Api punya utang. Tahu nggak apa yang terjadi Bim? Allah sayang sama Api Bim, ya nggak? Jadi duit yang 10 juta dari Bang John itu Api tahan Bim. Ya, setelah berjalan 1 tahun 1 tahun 2 bulan Api tumpukin tuh ke Bank Jack tuh, cepet lunas 20 juta itu. Nah 2 bulan lagi tuh kan Api udah mulai tenang tuh di Bank Jack tuh saya. Api doa, ya Allah, aku ingin bangun rumah ya Allah. Ya, ke tanah kan sudah ada, ya Allah, pengen bangun rumah. Ya, jebret, Api ngadu nih, minta ke Allah, doakan Nabi, kita sholat Nabi Muhammad tuh ya. Nah, terus biar tajam lagi, kasih Al-Fatihah buat
walinya para wali saya harus jalani Bim. Dia masih keturunan Nabi Muhammad, kasih Al-Fatihah buat dia dan sedekah. Doa kita meroket Bim, terus langsung ngomong biajabah. Nanti kalau udah cerita Api punya rumah dari sedekah investasi, Api mau cerita tentang Syekh Qadir Jilani. Ditunggu ya Bim ya, itu bagus Bim. Nah akhirnya Bim, Api akad kredit tuh Bim, ya enggak, itu dapatnya itu ngadu kata marketingnya, Bapak bisa pinjam lagi cuman 10 atau 15, karena Api datang ke Bang John itu lunasin mau pinjam lagi, Bapaknya dapatnya 10 atau 15 lagi Pak. Oh gitu ya. Tapi ngadu tuh Bim, Allah Bim, ya Allah pengen bangun rumah ya Allah, ya enggak, ya enggak. Nabi Muhammad doain biar Allah kabulin doaku, Syekh Qadir Jilani guruku doain biar Allah kabulin doaku, ya enggak. Tapi ngadu Bim sedekah, tau nggak Bim pas akad kredit cairnya 25 juta Bim. Hah, sampai kaget. Ini 25 nih, Bapak mau pinjam 25 kan? Oh iya, tanda tangan. Akhirnya Masya Allah Bim kebangun lah itu ya nggak, bebek bikin pondasi. Nanti semuanya videonya ada di sini nih, foto-fotonya Bim, Api pasangnya di sini. Ini buat cerita buat keturunan kita nanti, diambil hikmahnya bahwa Allah tuh maha pengasih, maha kaya, maha penyayang tuh Bim. Ingat ya, mintanya kalau ada Allah Akbar. Ya Allah aku pengen kaya juga ya Allah, ambil. Akhirnya kebangun rumah Bim, tok. Awal itu pondasi doang, yang buat naik itu airnya Bim bersih Bim. Tapi kalau lagi mandi di sini dingin banget, Masya Allah. Yang lain-lain airnya pada apa namanya, pada kuning atau apa, ini airnya, Masya Allah, dingin. Allah indah Bim. Itulah cerita Api punya awal, Api punya rumah. Walaupun akhirnya itu Bim, Api stop dulu. Api ini punya rumah stop, kebeli tanah kosong, terus setahun kemudian ngebangun, setahun lagi ngedak, setahun lagi nggak ngontrak, setahun lagi rumah udah punya Api. Itulah awal Api punya rumah. Dan gimana untuk cerita berikutnya, ya nggak? Judul yang ke-5 chapter Api punya rumah dari sedekah, hidayah. Jadi untuk chapter berikutnya itu hidayah. Nanti aku terangin semuanya di situ, ceritanya bagus banget. Untuk anak Bim, jangan lupa tetap beriman kepada Allah karena tidak Tuhan selain Dia dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.